Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materi kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Di sini ada contoh, terdapat 4 orang anak yaitu Tias, Jamal, Farid, dan Dika memilih makanan kesukaan mereka. Ternyata Tias, Jamal, dan Farid memilih soto. Jamal dan Farid memilih rawon, Farid dan Dika memilih bakso. Jika himpunan A, Tias, Jamal, Farid, Dika, dan himpunan B, soto, rawon, bakso, terdapat relasi makanan kesukaan dari himpunan A ke B, maka nyatakan relasi tersebut dengan yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang terakhir himpunan pasangan berurutan. Penyelesaiannya adalah yang ditanyakan tadi adalah relasi makanan kesukaan yang dinyatakan dengan diagram panah kan. Jadi kita buat dulu diagramnya. Ini namanya diagram himpunan A ke himpunan B. Tadi himpunan A terdiri dari Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Himpunan B terdapat soto, rawon, dan bakso. Kemudian terdapat relasi yang dinamakan makanan kesukaan. Maka kita hubungkan saja ya. Tadi Tias. Nah ini. Ternyata Tias, Jamal, Farid memilih soto. Kita hubungkan himpunan A dengan himpunan B. Tias tadi suka makan soto, kemudian Jamal suka makan soto, dan Farid suka makan soto. Kemudian ada apa lagi? Iya, ternyata Jamal menyukai rawon, Farid menyukai rawon. Nah, Jamal dan Farid memilih rawon. Kita hubungkan. Jamal memilih rawon dan Farid memilih rawon. Kemudian Farid dan Dika memilih bakso. Kita hubungkan. Farid memilih bakso, Dika memilih bakso. Nah, ini jika kalian disuruh menyatakan himpunan A ke B menggunakan diagram panah, berarti kalian harus menggambar seperti ini. Kemudian jika pertanyaannya disuruh membuat hubungan antara himpunan A ke himpunan B menggunakan diagram kartesius, berarti kalian harus menggambar dulu koordinat kartesiusnya. Kita tulis di sini A dan di sini B. Tulis saja di sini. Himpunan A tadi terdiri dari Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Kemudian himpunan B-nya soto, rawon, dan bakso. Kita hubungkan saja. Tias suka makan soto. Kemudian Jamal suka makan soto dan rawon. Kemudian Farid suka makan soto, rawon, dan bakso. Dan yang terakhir Dika suka makan bakso. Nah, ini himpunan A ke B yang dinyatakan dengan diagram kartesius. Kemudian yang terakhir himpunan A ke B yang dinyatakan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Tinggal kita hubungkan saja. Berarti kita lihat di sini. Tias, soto. Nah, di sini. Artinya Tias menyukai makanan soto. Kemudian lagi sini.
Jamal menyukai soto dan rawon, berarti kita tulis Jamal suka soto dan rawon. Jadi ditulis Jamal, soto, Jamal, rawon, kemudian Farid menyukai soto, rawon, dan bakso, berarti kita tulis Farid suka soto, Farid suka rawon, Farid suka bakso, berarti Farid, soto, Farid, rawon, Farid, bakso, dan yang terakhir Dika menyukai bakso. Jadi kita tulis di sini Dika, bakso. Nah, itu yang dinamakan himpunan A ke B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian di sini fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi atau hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu. Nah, di sini ada himpunan A yang terdiri dari A, B, C, D, dan yang B 1, 2, 3, 4. Yang A ini namanya domain atau daerah asal, dan yang B ini kodomain atau daerah kawan. Sedangkan hasil dari pemetaan A ke B itu dinamakan rank atau daerah hasil. Yang mana yang dinamakan rank dari fungsi A ke B? Ya, 1, 2, 3, 4. Ini merupakan sebuah rank atau daerah hasil dari himpunan A ke himpunan B. Di sini ada contoh. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jika fungsi F memetakan A ke B, ini bacanya fungsi F memetakan, titik 2 itu memetakan dibacanya. Himpunan A ke B ditentukan dengan Fx sama dengan 6 dikurang 3x. Nyatakan dalam diagram panah Kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu fungsinya tadi 6 dikurang 3x. Jadi kita substitusi nilainya ya. Nih, himpunan A itu kita substitusikan ke nilai X nya sini, jadi F1, F2, F3. Kayak tinggal kalian substitusi, ganti nilai X nya ini dengan masing-masing nilainya. Kalau F1 berarti ganti nilai X dengan 1, jadi 6 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3, begitupun seterusnya. Jadi didapat F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 0, F3 sama dengan negatif 3. Kemudian pemetaan itu kita nyatakan dengan diagram panah. Nah, jadi kan kita tadi sudah menemukan himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya seperti di soal ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian tadi kita sudah mendapat daerah hasilnya atau rank, maka kita hubungkan. F1 ranknya adalah 3. Bukan rank ya, ini maksudnya daerah kawannya. Berarti F1 daerah kawannya atau daerah lawannya 3. Kemudian F2 daerah lawannya 0 dan F3 daerah kawannya negatif 3. Nah, ini jika dinyatakan menggunakan diagram panah. Kemudian, jika dinyatakan dengan koordinat Kartesius, maka kita gambar dulu koordinat Kartesiusnya. Kita tulis di sini himpunan A dan di sini himpunan B. Kita petakan. Tadi F1-nya adalah 3, F2-nya 0 dan F3-nya negatif 3. Jadi didapat 3 titik ini. Ini jika dinyatakan menggunakan diagram Kartesius. Kemudian jika dinyatakan menggunakan himpunan pasangan yang berurutan, hasilnya adalah 1,3. Jangan lupa tulis tanda kurung kurawal, kemudian di dalamnya kita kasih tanda kurung seperti ini, 1,3, 2,0, 3, negatif 3. Seperti itu ya. Korespondensi 1,1 ini
Maksudnya sebuah fungsi khusus yang memetakan anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain, di mana setiap anggota yang ada pada suatu himpunan dapat dipasangkan dengan tepat satu pada tiap-tiap anggota yang lain, begitupun sebaliknya. Syaratnya yaitu jumlah anggota dari kedua himpunan harus sama banyak, yaitu NA sama dengan NB sama dengan N, sehingga nanti didapat rumusnya N faktorial. Ini rumusnya. Ini sebagai pengetahuan umum saja ya. Kemudian lanjutkan ke yang B, rumus dan nilai fungsi. Yang pertama, notasi fungsi. Misalkan ada fungsi f yang memetakan a ke b dengan aturan f memetakan x ke 2x tambah 2. Dari notasi tersebut, x ini ya, merupakan anggota domain. Fungsi x ke 2x tambah 2 berarti fungsi f yang memetakan x ke 2x tambah 2. Jadi daerah bayangan x oleh fungsi f adalah 2x ditambah 2. Jadi daerah bayangan x ini oleh fungsi f tadi, bayangannya adalah 2x tambah 2. Dapat dinotasikan dengan ini. Fx sama dengan 2x tambah 2. Jika fungsi f memetakan x ke ax tambah b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsinya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax tambah b. Selanjutnya menghitung nilai dari sebuah fungsi. Caranya harus mengikuti notasi fungsi yang tersedia. Langsung saja perhatikan contoh. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x tambah 2 dengan x anggota bilangan bulat. Tentukan nilai dari F3, F4 bayangan negatif 3 oleh F. Nilai F untuk X sama dengan 10. Nilai A jika FA sama dengan 14. Penyelesaiannya adalah fungsi F memetakan ke X-nya tadi adalah 2X ditambah 2. Dapat dinyatakan dengan notasi seperti ini. Fx 2x dikurang 2. Jadi fungsi f yang memetakan x ke 2x ditambah 2 itu dapat ditulis atau dinotasikan menggunakan fx sama dengan 2x dikurang 2 ya. Kemudian yang pertama, tentukan nilai f3. Kita ganti fx 2x dikurang 2, kita ganti x nya dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurang 2, ini dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian fx yang ini tentukan nilai f4, berarti kita ganti x nya dengan 4. 2 dikali 4 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, bayangan negatif 3 oleh f. Jangan terkecoh dengan soal ya, ini maksudnya bayangan negatif 3 oleh f itu apa? Iya, jadi itu nama lain atau simbol lain dari fx 2x dikurang 2, namun di sini diganti dengan negatif 3. Kita ganti nilai x nya dengan negatif 3. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 dikurang 2 sama dengan negatif 8. Kemudian nilai f untuk x sama dengan 10. Kita ganti x nya dengan 10. 2 kali 10 20 kurang 2 sama dengan 18. Kemudian yang terakhir, nilai a jika fa nya adalah 14. Alternatifnya adalah kita cari nilai a nya jika diketahui fa nya sama dengan nilai fa nya berapa? Iya, dari sini tadi 2x dikurang 2 kan harusnya, karena yang diketahui sini a, makanya di sini kita mengikuti variabelnya ini, kita ganti dengan a. 2a dikurang 2. Nilai fa nya tadi kan 14, kita ganti 14. Kemudian kita hitung 2a dikurang 2. Ini ibu balik saja supaya memudahkan kalian menghitung. Kemudian kita cari nilai a dengan mengurangkan kedua ruas atau menjumlahkan kedua ruas dengan 2 agar 2-nya ini hilang. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 2, di sini habis, di sini ditambah 2, jadi 2a sama dengan 14 ditambah 2 sama dengan 16.
Kemudian kita cari nilai A-nya. Berarti kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 8. Selanjutnya menentukan rumus sebuah fungsi. Sebuah fungsi dapat ditentukan rumusnya apabila ada nilai yang diketahui. Perhatikan contoh. Fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax ditambah B, dengan A dan B adalah bilangan real. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G negatif 2 sama dengan negatif 4 dan G1 sama dengan 5, tentukan nilai dari A dan B, kemudian rumus fungsi serta G negatif 3. Penyelesaiannya yang pertama, perhatikan yang A. Kita mencari nilai B-nya dulu, kemudian nilai A, seperti itu. Jadi untuk mencari nilai A dan B, buat persamaan dari himpunan pasangan berurutan yang diketahui. Karena G negatif 2-nya tadi adalah 4, kita ubah negatif 4 sama dengan negatif 2A ditambah B. Karena tadi nilai G-nya kan negatif 2 ya, jadi kita ganti X-nya dengan negatif 2, sehingga didapat negatif 2A ditambah B. Ini hanya penulisannya dibalik saja ya, tidak apa-apa seperti ini, atau bisa ditulis negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 4, boleh juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari nilai B-nya. Kita pindahkan, bukan dipindahkan sebenarnya, kita tambahkan kedua ruas dengan 2A supaya nilai negatif 2A di sebelah kiri ini hilang dan tersisa nilai 2A di ruas kanan, sehingga hasilnya adalah 2A dikurang 4. Didapat persamaan 1. Kemudian substitusi persamaan 1 yang didapat tadi ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi kita tulis 5 sama dengan, karena rumusnya tadi Gx sama dengan Ax ditambah B, makanya di sini nilai X-nya diganti dengan 1. Ya kan? Karena G1-nya sama dengan 5. Jadi kita ganti nilai X-nya dengan 1. 5 sama dengan A ditambah B. Kita hitung. 5 sama dengan A ditambah, substitusi nilai B-nya tadi 2A dikurang 4, sehingga didapat ini kedua ruas dijumlahkan dengan 4, sehingga 5 ditambah 4. Dan ini A ditambah 2A sama dengan 3A, sehingga didapat A 9/3 sama dengan 3. Nilai A ini disubstitusi ke persamaan 1 lagi. Dari persamaan yang didapat tadi. Persamaan satunya kan B sama dengan 2A dikurang 4. Jadi substitusi nilai A-nya. Nilai A-nya tadi kan dapat 3. Jadi 2 dikali 3, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi didapat nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Selanjutnya rumus fungsi. Rumus fungsinya tadi kan Gx sama dengan 3x ditambah 2. Kenapa dapat ini? Lihat di sini. A-nya kan dapat 3. Kemudian kita tulis bentuknya kan AX ditambah B. Jadi kita tulis 3. 3-nya itu sebagai A, 3x ditambah 2. B-nya kan 2. Jadi 3x tambah 2. Kemudian yang C, nilai G negatif 3. Kita langsung substitusi atau ganti nilai X-nya dengan negatif 3, sehingga didapat G negatif 3 sama dengan 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9 ditambah 2 sama dengan negatif 7. Jadi nilai G negatif 3-nya adalah negatif 7. Kemudian di sini ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Yang pertama,
Ini untuk pengetahuan umum saja ya. Yang pertama, tentukan pasangan berurutannya X, Y. X merupakan anggota daerah asal, Y adalah anggota kawan yang merupakan bayangan dari X. Dengan menggunakan tabel nilai fungsi. Yang langkah kedua, buat bidang Kartesius dengan cara membuat sumbu X dan Y-nya. Dan yang ketiga, letakkan pasangan berurutan pada bidang Kartesius. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.